Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Sanim dari Desa Mirat. Punten Buya, tadi nyambung dari pertanyaan Bapak Kiai Mansur bahwa Allah itu esa hanya satu-satunya. Dalam ibadah kita ya untuk sholat ya, kita akan menghadap Ka'bah ya, menghadap Ka'bah. Jadi kadang ada orang yang beranggapan bahwa kita itu sholatnya menghadap benda ya dianggapnya dinamisme ya, yaitu menyembah benda ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketika sholat menghadap Ka'bah itu sama sekali tidak punya arti menyembah Ka'bah. Ketika kita sholat itu maknanya berdoa, betul nggak? Kalau doa secara umum itu menghadap kemana saja boleh. Ainama tuwallu wujuhakum fathamma wajhullah. Menghadap kemana saja kamu akan menghadap wajah Allah. Ya, tidak ada barat, tidak ada timur, semuanya Allah di mana saja ada. Adapun kiblat itu maksudnya adalah arah. Tujuan utamanya adalah untuk mempersatukan umat supaya punya arah yang sama. Itu dari awal itu kalimat tauhid itu menuju kepada persatuan. Sehingga sholat itu sendiri sebetulnya adalah misi daripada kalimat tauhid tadi. Orang bersatu itu kan harus diupayakan, bukan hanya dikumpulin saja. Nah, sholat itu artinya kita disuruh bersilaturahmi, disuruh bertemu dengan tetangga sehari 5 kali. Subuh, duhur, asar, maghrib bisa ketemu lagi. Terjadilah komunikasi. Kalau orang tiap hari ketemu dengan tetangga, siapa di Desa Mirat yang sedang sakit kita tahu. Karena kita akan bertanya, Assalamualaikum, gimana sehat? Lagi sakit katanya. Oh iya, sakit apa? Anu. Yang nanti ketemu lagi gimana? Oh ini berangkat ke Saudi di TKW. Oh ini pulang dari TKW. Ini orang lagi nyalon kuwu. Ya. Semua informasi dulu belum ada HP, Pak. Harus ketemu langsung, betul nggak? Nah, jadi dengan pertemuan rutin sehari 5 kali itu membangun komunikasi yang produktif. Menuju satu persatuan. Kemudian lagi, orang masuk masjid. Di dalam masjid ada nggak aturan orang kaya sebelah kanan, orang miskin sebelah kiri, ada nggak? Pak Camat di depan, lebih di belakang, gitu ada nggak? Nggak ada. Aturannya gimana? Siapa yang datang dulu, duduknya di depan. Yang datangnya terlambat, duduknya di belakang. Karena aturan semacam itu terjadilah pembauran masyarakat. Orang kaya miskin duduk berdampingan, pejabat rakyat duduk berdampingan. Di situ kontak fisik menyebabkan orang miskin tidak takut dengan orang kaya. Dan orang kaya berdampingan dengan orang miskin tidak merasa terhina. Kulluna ibadallah. Betul nggak? Itu kan terbangun. Saya mau nanya, bapak-bapak yang kaya, ketika masuk masjid, duduk di belakang tukang beca, tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Bapak orang kaya, punya sawahnya 50 hektar, duduk di belakang tukang beca, tersinggung nggak? Enggak. Kenapa? Begitu kita masuk masjid, kesombongan kita hilang semuanya. Kita merasakan sama-sama hamba Allah. Dalam sholat dibangun kesetaraan. Itu maksudnya.
Jelas? Itu mendukung visi misi Kanjeng Nabi, kalimat tauhid, sampai zakat pun itu artinya orang kaya harus ngasih makan orang miskin. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Naik haji itu konferensi internasional. Ya, setiap minggu satu desa kita rapat. Ya, dikasih pidato 2 kali. Hari apa tuh? Hari Jumat. Betapa hebatnya. Jadi semua ibadah-ibadah itu semuanya mendukung kalimat itu tauhid, kata persatuan. Nah, ketika sholat menghadap kemana, bagaimana caranya, itu maksudnya sudah bukan undang-undang lagi, sudah juknis dan juklak. Kenapa menghadap ke kiblat, ke Ka'bah? Karena Ka'bah itu sebagai kiblat untuk mempersatukan umat Islam, dan kiblat itu bukan Ka'bah. Kiblat itu maknanya arah. Dulu pernah kita mau sholat menghadap Masjidil Aqsa, balik lagi menghadap Masjidil Haram. Yang disembah bukan batu, itu hanya arah. Nah, makanya di dalam sholat itu ada orang yang membaca mustaqbilal qiblati, ada yang bilangnya mustaqbilal ka'bati. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal. Di sini kiblat itu ka'bati. Kiblati. Kalau di Jakarta banyak mustaqbilal ka'bati. Apa bedanya? Bedanya gini. Kalau mustaqbilal ka'bati sulit terjadi karena Ka'bah tidak kelihatan oleh kita. Kita jaraknya 8.000 km, mirat dengan Ka'bah, dengan Mekah itu sekitar 8.000 km. Kelihatan enggak? Kalau kita menghadap bisa persis enggak? Enggak bisa. Ya, 8.000 km kita sholat menghadap Ka'bah, bergeser setengah senti saja, nyimpangnya berapa ratus kilometer sampai Moskow, Pak. Betul nggak? Nyimpangnya setengah senti, makin panjang makin jauh penyimpangannya. Nah, makanya untuk orang yang letaknya jauh dari Mekah, ya sebaiknya kita bilangnya mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat, bukan Ka'bah. Nah, tetapi bagi orang Mekah yang sholatnya di Masjidil Haram, Ka'bahnya kelihatan, bisa persis lurus, betul nggak? Makanya mustaqbilal Ka'bati itu benar. Jadi saya anjurkan ya untuk kita yang jaraknya jauh, ya lebih baik mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, menghadap. Jadi artinya bahwa persatuan dan kesatuan ini, keakraban kita, kebersamaan kita, itu mesti ada keseragaman untuk adanya empati dan silaturahmi, itu ada keseragaman. Ibu-ibu yang dalam jamiah mirat sini, jamiah yasin, bajunya seragam nggak, Bu? Seragam. Bapak-bapak yang jadi pegawai Pemda, bajunya seragam nggak? Seragam. Jadi keseragaman itulah sebagai simbol-simbol adanya kebersamaan di antara kita. Maka ketika sholat kita menghadap kiblat, itu artinya bukan meminta kiblat, tapi keseragaman. Ketika langkah kita tiap hari dilatih berjalan seragam seperti tentara, tiap hari balik kanan gerak, balik kiri gerak, maju jalan gerak, 1, 2, disiplin bukan main kok. Percaya nggak? Iya, paling disiplin tentara. Kenapa? Setiap hari ada penyeragaman langkah. Nah, itulah makanya jadi aneh sholat ini. Kenapa kita sholat makin rajin sholat berjamaahnya, semakin rajin bertengkarnya, berarti tidak tepat sasaran. Betul nggak? Kan aneh. Nah, itulah makanya sekali lagi kita memperbaiki kekurangan yang ada pada diri kita. Barangkali sholat kita ini belum sempurna, banyak salahnya, diperbaiki enggak?
Jangan pernah menganggap diri kita sudah sempurna sholatnya. Masih banyak yang perlu kita perbaiki sholat kita. Betul nggak Pak? Oke. Ibu-ibu buka sejadah. Mau sholat Bu ya? Buka sejadah. Menurut pikiran ini kiblatnya kurang pas. Digeser nggak? Gesernya pakai tangan apa pakai kaki? Bagus. Betul kan? Iya, sejadah ini pintu gerbang menghadap Allah. Ibu-ibu datang ke rumah saya, ngetok pintunya pakai kaki, ditajong. Saya buka pas saya tampar. Lah iya dong, itu aja udah kelihatan. Nih bapak-bapak, setiap sholat ngantongin duit, betul nggak? Betul nggak? Duit ini muter-muter kan? Dari warung apa? Pondok Bambu, nanti pindah ke warung orang yang non muslim yang dagangan babi, kadang-kadang jatuh ke got, anak-anak dikeringkan saja. Bapak yakin nggak uang-uang yang beredar itu dijamin suci? Yakin nggak? Kenapa dikantongin? Banyak yang harus kita perbaiki. Banyak yang harus kita perbaiki. Jangan menganggap kita sholat kita sudah sempurna. Itu yang jadi persoalannya. Banyak sekali. Ya kenapa? Karena kita merasa sudah sempurna. Jangan pernah merasa sempurna. Nabi Muhammad sendiri sekalipun di Al-Quran dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu sangat hebat. Laqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Semua dosamu sudah diampuni semua. Nabi Muhammad tetap selalu memperbaiki diri. Betul nggak? Ya, makanya yuk ngajinya terus. Jangan sekali selalu muludan aja. Nanti ibu-ibu kalau majelis salim tuh hanya jangan baca Yasin terus bubar. Panggil ustadz, panggil kiai, kasih pengajian 10 menit, 12 menit, lalu silakan baca Yasin bersama-sama. Ilmu pengetahuan terus ditingkatkan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi lahdi. Oke, itu aja. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.